Hentikan gerakan tanganku. Tidak, saya tidak akan menghentikan gerakan tanganmu itu. Kamu menghentikan ini atau kau yang akan membunuh anak buahmu sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mata Putih. Jadi ini kita melakukan misi selanjutnya, yaitu mencari mustika ya teman-teman ya, mustika dari beberapa naga. Dan kita sampai di bisa dikatakan ini merupakan penghujung ya Mas Evi ya. Iya, Mister. Iya, ini adalah sebuah penghujung jalan ini. Jadi kita menemui titik buntu, namun di titik buntu ini kita dari kejauhan melihat adanya Raja Naga Putih di sini teman-teman. Saya nggak tahu apakah selama di bumi ini beliau bersemayam ataupun tinggal di tempat ini atau bagaimana, saya nggak tahu pastinya. Yang jelas tempat ini itu adalah dimana tebing yang sangat mengerikan sekali, karena tempat ini sering terjadi longsor yang luar biasa. Bahkan ketika hujan dilarang orang yang memasuki area ini. Ini area sangat mengerikan sekali. Bisa dilihat. Ini ya, beliau berada di depan kita. Ya. Nih, lihat tebingnya itu dari atas sampai ke bawah. Ya. Kelihatan nggak Mas kameramen? Tinggi sekali. Iya, tinggi sekali. Namun beliau berada di sini nih. Nah, tapi yang dianehkan sekarang beliau itu menggunakan tongkat ya Mas Evi ya. benar sekali, Mister. Biasanya keris yang dia bawa. Saya belum tahu apakah dia bisa menyembuhkan matanya sendiri atau tidak. Saya belum tahu ini teman-teman. Jadi setidaknya saya ke sana, saya ingin melakukan permintaan maaf saya teman-teman. Karena semua yang aku lakukan itu jalan yang terbaik kemarin ya. Namun mudah-mudahan kali ini beliau menerima permintaan maaf saya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Ya. Tapi yang dianehkan itu pertapaannya itu ya Mas Evi. Iya, Mister. Lurus di atas bulan purnama. Benar sekali. Lihat, atasnya bulan purnama, ini tertutup oleh pohon ini. Ya, di kamera kelihatan nggak Mas? Kelihatan, Mister. Ya, lurus ke bawah, tepat sekali. Apa dia sedang bersemedi, Mister? Mungkin dia sedang berusaha untuk mengumpulkan kekuatannya untuk melawan kita. Ya. Sebenarnya kalau kita gunakan kekuatan kita head to head ya teman-teman ya, mungkin kita akan kalah teman-teman. Tapi ya namanya manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda, yaitu kita bisa menggunakan sihir santet ya Mas Evi ya. Benar sekali. Iya, jadi mereka itu bisa kita santet teman-teman. Kita melihat aja Mas Evi. Ayo. Saya juga ingin minta maaf. Benar. Iya Mas kameramen. Tapi sepertinya dia sendirian ya, Mister? Iya. Saya nggak tahu, mungkin pasukannya di sekitar sini atau di mana. Iya. Bismillah. Dia menutup mata Mas Evi. Iya, Mister. Wow. Tempat yang sangat tinggi sekali dan sangat luas sekali teman-teman.
tanpa batas. Ya, tebing yang memang sangat rawan sekali untuk mengalami longsor ya teman-teman. Ini kenapa bisa gundukan kayak gini? Ini karena longsoran dari tebing-tebing ini ya teman-teman ya. Sungguh menakjubkan tempat ini. Iya, perjalanan kita terhenti di sini teman-teman. Wow, luar biasa. Iya, Mister. Allahu Akbar. Nggak ada siapa-siapa lagi di sini selain raja ini, Mister. Iya. Ternyata. Belum puaskah kalian melukaiku? Hingga kalian datang ke sini. Maksud saya bukan begitu, Raja. Saya itu nggak sengaja juga ke sini menemuimu. Dan lantas sedang apa kau melakukan di sini? Sejak mataku kau butakan, aku tidak bisa kembali ke tempatku. Dan aku kini harus tinggal di sini untuk selamanya. Sampai mataku bisa terbuka kembali. Allah. Astagfirullahaladzim. Apakah kau tidak ada anak buahmu yang ke sini? Kami kemarin melihat kalau engkau pergi di bawah anak buah para pasukanmu. Kemana mereka? Inilah yang tidak disukai oleh diriku. Ketika sang raja tidak berguna dan ketika sang pemimpin sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka dia akan ditinggalkan. Dan sekarang, karena diriku tidak bisa kembali, tidak bisa menemukan di mana kerajaanku, mungkin di kerajaanku mereka semua sedang bertarung untuk memperebutkan kekuasaan atau wilayah di tempat kami. Kasihan sekali ya, Mister. Kenapa nggak ada yang membela raja di saat-saat raja seperti ini? Dan nggak ada yang menemaninya? Ini sudah hukum alam. Siapa yang tidak berguna harus ditinggalkan hingga dia mati di tempat ini. Saya merasa kasihan. Sama, Mister. Raja, aku minta maaf telah membuatmu seperti ini karena egomu terlalu tinggi. Egoku terlalu tinggi dikarenakan teman kamu, dia, telah membunuh putriku. Putri yang sudah aku besarkan dibunuh begitu saja karena dirimu.
Iya Raja, saya memaklumi itu semua. Diam kamu. Baiklah. Saya sudah menaruh harapan kepada dirimu. Tetapi dirimu begitu menjijikan. Kalau sampai aku bisa melihat lagi, setiap manusia akan kubunuh. Setiap manusia yang aku lihat akan aku bakar. Aku bisa lebih kejam daripada naga hitam. Astagfirullah. Sekarang saya jadi tahu. Ternyata sifat aslimu itu seperti ini. Ketika aku berjumpa dengan seluruh kristal naga, semuanya akan aku hancurkan. Supaya dunia kita tidak bisa saling melihat. Semuanya biarkan tempat ini menjadi tempat manusia. Bagaimana ini bisa? Jika raja ini suatu saat nanti akan dapat melihat kembali sebelum kita menemukan kristal-kristal itu, dan dia akan membunuh semua manusia yang dia lihat. Apakah tidak seharusnya kita berpikir bahwa dia itu ancaman, Mister, dari sekarang? Ancaman, Mas Evi. Ancaman pasti selalu ada. Ini kalau kita melanjutkan perjalanan, kita meninggalkan dia di sini. Kemana jalan kita, Mas Evi? Apa kita harus naik tebing ini, Mas Evi? Wah, sangat susah, Mister. Sangat susah sekali kalau naik ke sini. Susah. Kenapa bisa susah, Mas Evi? Seperti nggak ada jalan untuk memanjat. Kita bawa tali, Mas Evi. Sangat curam, Mister. Nah, itu ada pohon tuh, Mas Evi. Ya, Jadi kita bisa mengikatnya. ya, mungkin bisa kita coba, Mister. Iya. Kristal naga itu tidak akan pernah kalian temui. Kenapa bisa seperti itu? Karena kristal naga itu telah disembunyikan oleh kaum naga. Tempat yang dimana belum ada satu manusia pun yang menjamahnya. Di tempat kaum naga. Kalau ini longsor, Mas Evi, Ya, berarti pernah dijamah oleh manusia. Dan kita yang menjamahnya, Mas Evi. ya. Tapi kalau yang di atas, saya yakin belum pernah dijamah oleh manusia sama sekali. Iya, Mister. Mister benar sekali. Jadi kita harus ke atas, Mas Evi. Iya. Benar sekali ini. Di
tempat yang belum pernah dijamah manusia. Kami akan tetap mencari kristal itu. Apapun yang terjadi. Raja, jika engkau mau berubah, mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi, saya dan Mas Evi akan berusaha membantumu mengobati matamu yang buta ini. Indra mata penglihatanku sudah rusak. Tidak akan pernah bisa disembuhkan. Kau makhluk gaib kan? Bukan sepenuhnya makhluk yang hidup dengan oksigen. Saya bisa melakukannya. Bagaimana Raja? Apakah kau mau? Ini tawaran yang cukup menarik, bukan? Engkau bakal bisa melihat lagi. Percuma. Meskipun aku bisa melihat, pasti negeriku sudah hancur karena peperangan. Sesama saudara untuk memperebutkan kerajaan. Raja, aku tahu engkau itu sangat terluka. Tapi Raja, aku juga ikut sedih Raja. Aku nggak tahu cerita ini bagaimana. Tapi dalam hal kehilangan, saya sudah mengalami segalanya. Kehilangan keluarga, kehilangan segalanya. Saya pernah mengalaminya, Raja. Namun tekad saya untuk berjuang, untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk sesama makhluk, bahkan makhluk yang lainnya, saya berjuang dengan keras. Jadi Raja, maukah engkau merubah pikiranmu agar saya bisa membantumu mengobati indramu itu atau menggantinya? Astagfirullahaladzim. Naga merah. Kami berterima kasih kepada kalian Untuk apa? karena kalian yang telah membutakan Raja Naga Putih. Jadi sekarang seluruh pasukan Raja Naga Putih telah bertarung sendiri. Dengan petarung yang bersaudara, maka kami akan sangat mudah untuk mengambil dari seluruh kerajaan Naga Putih. Sebagai ucapan terima kasihku, aku akan memberikan 10.000 keping emas kepada dirimu. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Saya tahu kau pasti tidak menginginkan kekuasaan di tempat lain. Golongan kami
hanya menginginkan jika di alam semesta ini hanya kami naga satu-satunya. Saya jadi bingung ini Mas ya. Iya bisa. Iya. Ternyata. Ulurkanlah tangan kalian. Aku akan memberikan kepingan-kepingan emas yang sangat berharga di dunia ini. Tidak, saya tidak menginginkannya. Bodoh. Dasar bodoh kalian. Dikasih hadiah, malah menolaknya. Lebih baik kalian minggir. Biarkan aku yang akan menghabisi Raja Naga Putih. Tidak. Saya tidak akan mengizinkan itu. Benar. Raja Naga Putih sudah tidak berarti apa-apa. Kenapa kalian tidak melepaskannya? Raja Naga Putih, kalau dia tidak bisa mati, dia harus menjadi budak. Minggirlah kalian. Kau diam di situ. Raja Naga Putih. Apakah engkau memerlukan bantuanku? Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Meskipun aku buta. Untuk melawan sesama naga. Aku sangat bisa. Hadapan ke saya Mas Evi. Menghadap ke bisa. Mas Evi, saya lepas santetnya ya. Kamu harus kuat ya. Ya. Tahan ya. Ya. 1, 2, 3. Tahan Mas Evi. Ya, ya bisa. Iya. Raja Naga. Duduklah. Aku akan mengobati matamu. Iya. Sebagai permintaan maafku.